menyelaraskan apa namanya? Dan pada episode yang kedua ini kita akan membahas bagaimana kurikulum yang dihadapi semakin pada zamannya, kemudian kita juga membahas juga inovasi apa saja yang diadakan pada program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta. Mungkin Bapak bisa memberikan kita semua pengetahuan bagaimana sih seiringnya perkembangan zaman dan pesatnya globalisasi ini tentunya akan ada kurikulum, sedangkan kurikulum itu adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga bagaimana cara menyesuaikan dan menyelaraskan apa namanya yang menyelaraskan bagaimana program studi manajemen ini bisa selaras dengan anjuran pemerintah di Indonesia ini. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Mas Arif pertanyaannya. Terkait dengan kurikulum ini kan akar rumput ya, penentu arah kira-kira nanti kompetensi teman-teman seperti apa ketika diluluskan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, secara singkat mungkin saya jelaskan bahwa di Prodi Manajemen Pendidikan Islam sendiri telah terjadi pengembangan kurikulum. Tentu kurikulum itu tidak kaku, harus fleksibel. Seperti yang Mas Arif sampaikan tadi, harus terus memenuhi kebutuhan dan tuntunan zaman, sehingga kita harus adaptif, responsif terhadap segala perubahan dan kebutuhan. Nah, Prodi MPI sendiri seperti visinya saja, tadi visi di level Asia Tenggara itu bertransformasi setelah pengembangan kurikulum. Nah, di Prodi MPI sendiri sudah beberapa kali dilaksanakan workshop kurikulum. Kita mengundang para stakeholders, kita meminta pendapat, saran, kemudian kebutuhan kira-kira di pangsa pasar seperti apa di dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Ada dari Balai Diklat, Pusdiklat, di sekolah-sekolah, di kementerian, mendengar saran asosiasi terhadap bagaimana pengembangan kurikulum ini sendiri. Pada perjalanannya, kurikulum Prodi MPI ini telah bertransformasi, Mas Arif. Jadi tadinya visinya itu berubah. Kita punya, seperti yang kita tahu bahwa visi kita saat ini menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan inovatif dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Itu adalah visi terbaru, pengembangan dari visi sebelumnya atau kurikulum sebelumnya. Nah, dari visi ini kita dapat dua kata kunci, yaitu bagaimana menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, kemudian pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi catatan penting. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama, bergeser lagi, bertransformasi lagi, ada perubahan terhadap mata kuliah ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, kita harus menyesuaikan. Jadi ada beberapa mata kuliah di program studi itu yang berubah, teman-teman. Sebagian mata kuliah ada yang dihapus ya, sebagian ada yang perlu diadakan kembali untuk memenuhi kebutuhan zaman, sehingga mata kuliah seperti moderasi beragama itu muncul di program studi manajemen pendidikan Islam, dan beberapa mata kuliah lainnya coba dihapus, disesuaikan atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian adanya program MPKM dalam kurikulum merdeka itu juga menjadi bahagian yang menjadi prioritas utama di Prodi MPI. Seperti yang adik-adik mahasiswa ketahui bahwa pada beberapa mata kuliah kita itu hanya terbatas beberapa pertemuan di kelas, selebihnya magang atau praktek kerja. Misalnya pada mata kuliah manajemen perpustakaan itu kita mencoba untuk mengakomodir bagian dari proyeksi
program MBKM, yaitu magang praktik kerja, dan itu kita laksanakan. Teman-teman bisa magang di perpustakaan gitu. Jadi saya kirim nanti luaran penilaiannya ya berdasarkan laporan magang praktik kerjanya, sehingga teman-teman lebih dekat dengan dunia kerja. Inovasi lain di pengembangan kurikulum tentu seperti perintah Permendikbud yang terbaru, kurikulum kita harus berbasis outcome based education, sehingga kita harus mempersiapkan betul bagaimana pembelajaran berbasis proyek, punya luaran yang jelas dan sebagainya. Nah, itu terlihat sekali dalam rencana pembelajaran semester. Tiap dosen di ruang-ruang kelas pasti RPS-nya itu lebih terperinci. Bagaimana integrasi capaian pembelajaran, kemudian capaian mata kuliah dalam tiap pembelajaran itu terintegrasi betul dalam program outcome based education itu. Dan itu tercermin dari aktivitas yang telah kita laksanakan selama ini di dalam program studi MPI. Beberapa inovasi lain selama saya menjadi ketua program studi waktu itu, saya mencoba untuk berinovasi bagaimana menghadirkan suasana belajar dari luar UIN Raden Mas Said Surakarta. Teman-teman mungkin menyadari bagaimana harus mengikuti kuliah umum dosen tamu. Bahkan kita mendapat penghargaan waktu itu, Mas, sebagai program studi yang paling kreatif dalam pelaksanaan program magang praktek kerja dan lain sebagainya. Dosen tamu yang kita hadirkan itu tidak sedikit. Dalam satu semester itu ada 22 dosen tamu yang datang hadir ke Prodi MPI untuk mengajar. Ada yang datang langsung ke UIN Raden Mas Said Surakarta, sering juga di ruangan podcast ini. Ada juga yang hadir secara hybrid, secara online. Dan itu tidak hanya di dalam dunia kampus, teman-teman, dosen tamunya. Ada praktisi. Kita mengundang polisi untuk hadir. Ada dari stasiun televisi untuk mengajar bagaimana public speaking dan sebagainya. Ada dari kampus internasional di Malaysia, beberapa kali saya lihat di Thailand itu program terbaru. Itu bagus. Nah, ini adalah bentuk-bentuk inovasi yang dimiliki oleh program studi, sehingga saya bersyukur banget di akreditasi pertama itu luar biasa. Prodi MPI mendapatkan akreditasi baik sekali karena ditopang oleh aktivitas-aktivitas tadi yang mencerminkan keunggulan, yang mencerminkan aktivitas yang penuh dengan inovasi, sehingga mahasiswa kita pun datang dari luar, dari Filipina menjadi mahasiswa di Prodi MPI. Jadi proses dari kurikulum ini tidak ada yang sia-sia. Aktivitas kita di dalam prodi yang ditopang oleh fakultas, disupport sama fakultas, ini benar-benar menjadikan Prodi MPI layak untuk mendapatkan akreditasi baik sekali. Sehingga kurang lebih itu Mas Arief perjalanan. Oke Pak, bagaimana sih tantangan yang dihadapi dalam mendirikan program studi S1 MPI ini di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta itu bagaimana Pak? Apakah ada hal yang sangat luar biasa atau bagaimana sih Pak? Baik, tantangan pendirian sampai dengan sekarang lah ya. Di pendirian sendiri sebenarnya teman-teman ya selalu ada pro dan kontra pendirian Prodi MPI ini. Di satu sisi memang banyak sekali masukan-masukan konstruktif ya, menurut saya dari Profesor Muhammad Munadi waktu itu. Waktu pertama kali saya memohon dan meminta arahan beliau, karena menurut saya Pak Munadi itu sebagai bapak manajemen pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta, banyak sekali karya-karya beliau di bidang manajemen pendidikan Islam. Walaupun saya tahu beliau menginginkan bahwa toh kalau harus berdiri itu harus ada pembeda antara prodi ini dengan prodi MPI yang lain di berbagai perguruan tinggi. Karena Profesor Munadi itu datanya banyak. Jadi ketika saya mengajukan pendirian prodi itu, beliau menghadapkan saya dengan banyak
diskursus saya dengan Profesor Muhammad Munadi waktu itu. Jadi, bagus sekali, justru itu menjadi penyemangat, kritik, saran dari beliau jadi penyemangat buat saya. Dan alhamdulillah saat ini beliau mau mengajar di prodi MPI. Itu bagian dari beliau ingin menjaga betul kualitas yang ada di prodi. Nah, dengan berjalannya waktu prodi ini berdiri, tentu kebutuhan itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Dari kurikulum tadi seperti yang saya ceritakan, kurikulum terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan zaman. Itu pun menjadi tantangan buat kita. Tapi di era teknologi ini, Mas Arif, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berinovasi, untuk menghadapi segala tantangan di era yang serba tidak pasti. Salah satunya adalah bagaimana dengan terbatasnya anggaran kita mampu survive. Misalnya tadi mengundang 22 dosen tamu dari luar. Kalau kita skemakan dalam anggaran fakultas, mungkin gak nyanda, gak akan tercover itu mengundang dosen dari luar untuk hadir mengajar di prodi MPI. Tapi itu yang selalu saya katakan, inovasi tiada henti ada di prodi MPI. Jadi prodi MPI terus berinovasi bagaimana caranya supaya orang mau dan melihat serta melirik prodi ini, sehingga visi itu tidak hanya sekedar visi yang ditulis dalam kalender akademik yang hanya terlintas dalam pikiran sivitas akademika, tapi juga harus tercermin dari segala aktivitas. Kita mencoba untuk membuat branding besar di prodi MPI sehingga dikenal luas. Dampaknya apa? Tadi dosen-dosen dari luar Indonesia bahkan mau mengajar di prodi MPI. Mahasiswanya dari luar itu mau untuk mendaftar menjadi mahasiswa prodi MPI. Dari bagaimana memanfaatkan teknologi itu, dosen-dosen dari kampus luar negeri nggak harus ke Indonesia mengisi di prodi kita, tetapi cukup dari negaranya kita hadirkan secara hybrid. Mahasiswa kita atur untuk fokus dan lain sebagainya, menjalani hari-hari pembelajaran di prodi MPI. Nah, tentu ini merupakan tantangan yang harus tetap selalu ada solusinya dari penyelenggara program studi maupun dari fakultas dan juga dari perguruan tinggi, sehingga prodi kita ini tidak hanya sekedar visinya itu unggul dan inovatif, tetapi juga harus mencerminkan keunggulan itu, harus mencerminkan inovasi-inovasi yang ada di dalam program studi, sehingga tidak hanya semata-mata untuk slogan. Nah, ini yang menjadi ikhtiar kita bersama, tercermin dari kualitas mahasiswa, tercermin dari kualitas dosen, tercermin dari kualitas sarana dan prasarana, serta program-program unggulan lainnya yang diselenggarakan di prodi MPI. Seperti itu, Mas Arif. Sangat luar biasa sekali yang kita bisa dengar. Bagaimana tantangannya itu sangat luar biasa. Kita bisa mengimplementasikannya dalam program studi manajemen pendidikan ini di Universitas Islam Raden Masjid Surakarta. Kemudian Bapak, bagaimana sih dengan inovasi yang berkembang pada program studi MPI ini, seperti apa dan bagaimana? Baik, untuk inovasi sendiri kita berusaha untuk melampaui standar-standar kerja yang telah ditetapkan oleh fakultas. Misalnya untuk kuliah umum dosen tamu mungkin dianggarkan oleh fakultas 1 atau 2 kali untuk hadir selama 1 semester. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk melampaui itu. Anggaran terserap untuk 2 kali kegiatan, tapi realitanya kita bahkan mencapai 22 kegiatan. Itu kuliah dosen tamu. Belum lagi kegiatan program praktisi mengajar. Teman-teman merasakan sendiri bagaimana banyaknya praktisi yang datang hadir untuk mengajar di prodi MPI. Semata-mata karena saya menginginkan mahasiswa prodi MPI itu lebih dekat dengan dunia kerja, sehingga tidak banyak hanya teori yang dia tahu, tapi juga dia tahu bagaimana seluk-beluk, bagaimana suasana di lingkungan kerja, sehingga nanti setelah lulus dari prodi ini teman-teman punya kesiapan secara mental.
Selalu saya katakan teman-teman, untuk naik level itu tidak cukup ilmu, tapi juga mental. Nah, mental petarung ini yang selalu saya ingin wujudkan di Prodi MPI. Anda bayangkan, saya 2 kali menyelenggarakan international conference yang ada di fakultas maupun yang ada di pasca sarjana. Apa yang saya lakukan? Saya menginginkan mahasiswa Prodi MPI yang terbanyak mengutus sebagai presenter di forum-forum internasional. Ini melampaui standar-standar kerja yang telah ditetapkan mungkin dalam rencana kerja besar fakultas. Tapi kita menginginkan teman-teman, tidak hanya sekedar itu. Inovasi tiada henti itu hanya di Prodi MPI. Luar biasa, inovasi tiada henti yang berada di program studi manajemen pendidikan Islam, khususnya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Sangat luar biasa sekali bagaimana yang kita telah dengar dari beliau, Bapak Heldi Putra Ramadan. Sangat menggali sekali bagaimana program studi ini berjalan dan bagaimana inovasi-inovasinya sehingga eksistensi yang berada di Universitas Raden Mas Said Surakarta ini sangat luar biasa sekali juga, baik di fakultas maupun di prodi. Oke Pak, di sini saya ingin meminta closing statement untuk mahasiswa yang ingin bergabung kepada kita, yaitu pada program studi manajemen pendidikan Islam, khususnya di UIN Raden Mas Said Surakarta, itu bagaimana Pak? Baik, untuk teman-teman mahasiswa di Prodi MPI, memang Prodi MPI ini agak beda karena memang saya punya latar belakang manajemen pendidikan dan saya punya ekspektasi yang berbeda. Bagi dosen Mas Arif, tidak ada kebanggaan lain selain melihat anak didiknya lebih sukses dari dirinya. Jadi saya berharap betul bahwa adik-adik yang kuliah di Prodi MPI ini mampu melampaui prestasi dosen-dosennya. Bahkan saya berharap semua dosen itu memberikan tips dan trik terbaik, pengalaman terbaik kepada adik-adik mahasiswa, supaya mahasiswa ini lebih siap, lebih punya modal kekuatan. Selain ilmu juga pengalaman tadi. Selain pengalaman dia sebagai mahasiswa, tapi pengalaman juga dosen-dosennya itu dia dapatkan. Sehingga mahasiswa MPI tidak hanya sekedar kuliah, datang, terjadi transfer of knowledge di dalam kelas, tetapi juga jauh lebih dari itu. Dan bagi calon mahasiswa, jangan ragu untuk memilih Prodi MPI sebagai pilihan pertama Anda untuk menaikkan level keilmuan, ya, karena di prodi ini tentu dengan segala program-programnya, dengan segala aktivitasnya, dengan segala keunggulannya, dengan segala inovasinya, itu akan memberikan atau menjadi wadah untuk berkembangnya kualitas calon mahasiswa. Jadi tidak perlu ragu. Apalagi kita punya rekam jejak, teman-teman bisa lihat di Instagram atau platform-platform media sosial lainnya, bagaimana proaktif, bagaimana produktivitas program studi ini di dalam memfasilitasi mahasiswa untuk belajar. Dan saya ingin berpesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, tempuhlah pilihan-pilihan yang sulit di masa saat ini, karena pilihan-pilihan yang sulit biasanya akan memberikan banyak kemudahan di masa-masa yang akan datang. Tapi mahasiswa yang menempuh pilihan-pilihan yang mudah di masa saat ini, biasanya Mas Arif, biasanya itu akan mendapatkan banyak hambatan atau kesulitan di masa yang akan datang. Contoh pilihan-pilihan yang sulit tapi memberikan kemudahan di masa depan. Misalnya setelah sholat subuh, itu kan ada space waktu tuh antara jam kuliah dengan jadwal ibadahnya itu. Pilihan yang sulit,
kalau Anda gunakan jam itu untuk baca buku, itu sulit banget pilihannya. Misalnya baca buku terkait dengan perkuliahan hari ini apa saja. Misalnya Anda baca buku tentang itu pilihan yang sulit. Tapi memberikan kemudahan bagi Anda di masa yang akan datang. Dengan pengetahuan yang Anda dapatkan di buku itu, barangkali di dalam kelas Anda bisa gunakan itu untuk berdiskusi dengan dosen, berdiskusi dengan teman sejawat. Tapi coba bayangkan, Anda tidak punya modal pengetahuan untuk materi yang diajarkan oleh dosen di hari itu. Anda tidak sempat baca antara space waktu ibadah dengan jam kuliah tadi. Mungkin Anda akan datang dengan hanya kelas kosong saja. Karena mengajar di dalam kelas itu atau proses pembelajaran di kelas itu, dosen menyampaikan materi aja, mahasiswa tidak disuruh untuk ngangguk-ngangguk aja. Kalau bisa geleng-geleng. Kayaknya nggak gitu deh berdasarkan buku yang saya baca. Tadi subuh saya baca buku tentang ini, penjelasannya seperti ini. Anda bisa melakukan diskusi dengan dosen Anda. Coba bayangkan itu. Itu pilihan yang sulit, tapi memberikan kemudahan di masa yang akan datang. Pilihan yang mudah, setelah sholat subuh Anda tidur lagi. Mudah banget. Tapi Anda akan dihadapkan dengan segala kesulitan di masa yang akan datang, karena tidak punya modal pengetahuan membaca tadi. Nah, ini contoh saja bahwa teman-teman sekalian yang menjalani hari-hari dengan penuh tantangan, kesulitan, itu jalanilah hari-hari Anda dengan sebisa mungkin suasana hati yang menyenangkan. Belajar itu memang harus dipaksa, harus belajar, harus dipaksa supaya Anda tiba pada puncak-puncak kesuksesan. Saya membayangkan banyak generasi yang seperti itu, dan selalu saya ingatkan kepada mahasiswa bahwa mengubah pendidikan di Indonesia itu tidak seperti mengubah arah speedboat. Arah speedboat kan cepat dan diubah haluannya. Tapi mengubah pendidikan di Indonesia itu seperti mengubah arah kapal tanker. Butuh waktu. Kapal tanker itu kalau berbelok arah itu Mas Arif kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya dan lain sebagainya. Sehingga tidak mudah. Kita bukan menteri yang punya power untuk secara signifikan memberikan solusi berdasarkan pengalaman pengetahuan kita. Kita ya hanya sekedar mahasiswa bagi teman-teman. Saya mungkin hanya sekedar dosen yang menerima dampak dari kebijakan menteri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan kualitas diri masing-masing, beri dampak terhadap lingkungan di sekitar. Salah satu untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Tingkatkan kualitas diri masing-masing, beri dampak kepada lingkungan di sekitar. Jadi itu pendapat saya, Mas Arif. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Ya, sama-sama. Tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Heldi Ramadan Putra Pembangunan MPD yang di tengah kesibukannya dan banyak sekali kegiatan-kegiatannya menyempatkan untuk Edu Podcast bersama kita di Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam. Kita telah diberikan banyak sekali motivasi sehingga kita bisa mengunggulkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan motivasi itu untuk menggugah jiwa kita senantiasa untuk belajar dan terus belajar, karena belajar itu pasti ada dampaknya. Begitu ya Pak. Mungkin sekian podcast pada episode kali ini, dan jangan lupa saksikan podcastnya ada di platform media sosial kita, yaitu di Instagram Manajemen Pendidikan MPI HMPS_MPI RMS Surakarta, dan kemudian ada di YouTube juga HMPS_MPI RMS Surakarta. Jangan lupa saksikan, jangan lupa juga berikan like dan subscribe-nya juga. Kemudian juga jangan lupa juga follow IG dan jangan lupa follow IG dari MPI sendiri juga. Apalagi? Ya, mungkin sekian dari saya Saiful Arif dan narasumber kita Bapak Dr. Heldi Ramadan Putra Pembangunan MPD.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.